Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tapi selamat Liguna Latai, salam sujud kami Malempang, adil katalino, bajramin kasaruga, basengat kajubata. Yang kami hormati Bapak Bupati Kota Waringin Barat, Pak Anang Dirja. Yang kami hormati Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, Pak Kim. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Kalteng, Pangkalanbun. Yang kami hormati pimpinan Bank Kalteng Kantor Pusat beserta tim yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan pimpinan perbankan di seluruh Kota Waringin Barat yang hadir pada kesempatan kali ini, saya kira cukup banyak bank yang hadir, ya. Ada BNI, BRI, Maybank, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BSI, Bank Syariah Mandiri dulu, Bank Sinarmas, Bank Mega, dan Bank Tabungan Negara. Serta tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu bersama dalam suasana yang baik untuk memperbarui, melakukan perpanjangan atas perjanjian kerjasama Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bank Kalteng Pangkalanbun untuk kegiatan kas titipan. Tadi disampaikan oleh Kepala Cabang Bank Kalteng Pangkalanbun bahwa nilai kas titipan kita telah dinaikkan, ya, dari 150 miliar menjadi 200 miliar, ya. Tapi bukan berarti setahun 200 miliar, Pak, ya. Artinya kita akan terus masuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Waringin Barat. Kami dari BI sangat senang sekali dengan kondisi ekonomi di Kota Waringin Barat yang saya kira luar biasa. Jadi kita mendapatkan suasana yang berbeda dengan Palangkaraya. Saya kira Bapak Ibu yang telah menguasai wilayah Kalteng bisa merasakan perbedaan-perbedaan itu. Kodim dan Kobar ini memang berbeda, ya. Jadi kalau saya di Palangkaraya mungkin lebih kelihatan lebih sepi, meskipun penduduknya tercatat lebih banyak, ya. Tapi di Kobar lebih ramai. Jadi serasa di kota-kota di Jawa, ya. Jadi mirip, kalau tidak salah mirip kota Malang, ya. Jalannya naik turun, tapi kanan kiri udah ramai, ya, banyak pedagang, ya. Pusat-pusat perdagangan lumayan banyak. Atau paling tidak mirip dengan kota Tasikmalaya. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ke sana, wilayah Jawa Barat maupun di Jatim, ya, mirip kedua kota itu. Jalannya tidak lurus, naik turun, tapi memang kehidupan ekonominya sangat hidup, ya. Jadi mungkin penduduk di Kota Waringin Barat tidak hanya yang punya KTP di Kobar, tapi mungkin juga para pendatang, bahkan para pelintas yang transit di Kota Waringin Barat memang tercatat cukup banyak. Nah, ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa. Selain tentunya kemajuan di industri pengolahan, saya kira ada smelter, ya, ada juga industri pengolahan CPO, ya, minyak goreng dan seterusnya, yang ke depan saya kira akan terbuka untuk terus berkembang, ya. Nah, perkembangan ini tentunya membutuhkan kelancaran transaksi pembayaran, dan diantaranya akan membutuhkan uang tunai dalam jumlah yang cukup. Nah, kami Bank Indonesia salah satu tugasnya adalah mengamankan kebutuhan masyarakat atas transaksi dan menggunakan uang tunai, ya. Jadi memang meskipun sekarang kita juga mendorong penggunaan transaksi digital menggunakan kris, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa transaksi tunai masih diperlukan oleh masyarakat. Nah, kenaikan kas titipan ini untuk mengakomodasi potensi perkembangan ekonomi di Kota Waringin Barat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita melihat data dari BPS, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 di Kota Waringin Barat cukup tinggi,
mencapai 5,6% ya. Jadi angka yang luar biasa tinggi. Mudah-mudahan tahun ini masih tetap cukup tinggi ya, karena aktivitas ekonomi yang terus bergerak. Nah, kami mencatat bahwa di tahun lalu cash flow atau uang keluar kita untuk wilayah Kota Waringin Barat juga angkanya cukup besar ya, dan mencapai 1,34 triliun sepanjang tahun 2022. Nah, tahun 2022 adalah tahun pertama kita merasakan mulai kembalinya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat setelah di tahun 2020 dan tahun 2021 kita dihajar dengan pandemi ya, yang sempat membuat ekonomi tertekan ya, sempat membuat luka lama ya, kita sebut sebagai scaring effect, luka pandemi yang sampai sekarang mungkin masih dirasakan, terutama di akses penerbangan, jasa pariwisata yang mulai kembali pulih ya. Jadi kemarin kami FPD dengan kalangan penggiat wisata di Kota Waringin Barat, termasuk Kepala Dinas Pariwisata di Kota Waringin Barat, disampaikan bahwa dulu di Tanjung Puting kapalnya banyak ya, lebih dari 100 kapal ya, 114. Sekarang yang beroperasi tinggal 60 ya. Itu antara lain karena scaring effect. Jadi waktu pandemi sangat terbatas dan sekarang masih masa-masa untuk menyesuaikan kembali ya. Jadi nanti setelah tahun ini kembali ramai wisatanya, maka otomatis yang 60 akan terus bertambah menjadi kembali ke normal. Nah, mungkin juga kita bisa rasakan di jalur penerbangan. Ini dirasakan kalau di Palangkaraya dulu kita bisa merdeka yang warga Jogja bisa pulang dari Palangkaraya langsung Jogja, ada pesawatnya, ke Solo bahkan ada ya, ke Semarang juga ada. Nah, sekarang nggak ada, harus lewat Surabaya dan Jakarta. Karena scaring effect di maskapai penerbangan nampaknya penyembuhannya masih perlu waktu. Mungkin armada pesawatnya belum siap, mungkin penyesuaian operasional di bandara-bandara juga mungkin masih segera dikerjakan di maskapai penerbangan. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, di Kota Waringin Barat juga demikian. Saya kira untuk potensi wisata yang luar biasa, bahkan bicaranya bukan turis lokal tapi juga wisatawan asing. Yang ke depan tentu harapan pengembangan jalur wisata akses ini tentu telah menjadi perhatian Pak Bupati, termasuk barangkali runway yang nanti bisa disinggahi pesawat yang berukuran lebih besar. Konon kabarnya saya dapat info runway-nya kalau untuk pesawat yang lebih masih kurang banyak, tapi nggak tahu, mungkin Pak Bupati lebih tahu informasinya. Nah, ini saya kira potensi yang luar biasa. Ini memandang bahwa Ubar akan terus tumbuh, maka kami berani meningkatkan jumlah Kasdikiplan menjadi 200 miliar. Kalau dihitung angka pertemuannya berapa? 50% ya, dari 150 miliar. Nah, tahun 2023 kami masih berhitung karena sampai dengan bulan Maret outflow dari Kota Waringin Barat itu mencapai hampir 500 miliar, jadi 490 sekian miliar. Jadi kalau kita hitung rata ya, kali 4 triwulan ya, nanti sampai Desember kemungkinan bisa mendekati 2 triliun kebutuhan uang di Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Saya kira ini jumlah yang sangat besar ya, dan tentunya ini relevan dengan upaya kita terus meningkatkan kerjasama, memperpanjang kerjasama Kasdikiplan, karena saya yakin sangat dibutuhkan oleh kawan-kawan perbankan di Kota Waringin Barat. Kami berharap bahwa kinerja ekonomi yang baik ini juga tercermin dari kinerja bank-bank Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan semuanya banknya sehat ya, lancar, transaksi sistem pembayarannya juga lancar, tidak ada kendala. ATM juga selalu terisi, yang pesan kami dari BI. Karena BI kalau masyarakat nyari atau mengambil duitnya di ATM, duitnya nggak ada, kita sedih. Nah, maka kita pastikan kawan-kawan bank yang di sini yang punya ATM agar memenuhi dalam jumlah yang cukup ya.
syukur dengan kualitas uang yang bagus. Nah, kalau tidak bisa uang HCS atau hasil cetak sempurna, ini istilah kami Bank Indonesia namanya uang HCS, itu adalah uang yang masih fresh from the oven ya. Jadi baru keluar dari peruri, masuk ke bini masih plastikan, belum pernah beredar, namanya uang HCS. Syukur bisa seperti itu. Nah, kalau tidak bisa, minimal uang ule ya, uang layak edar. Jadi sudah ditransaksikan tapi kondisinya masih bagus, mesin ATM-nya tidak terganggu untuk bisa menghitung dengan akurat ya. Jadi biasa uang HCS itu yang masih bagus kondisinya untuk pecahan 50.000 dan 100.000 ya. Saya kira memang itu dipakai untuk di ATM. Nah, kami juga terus mendorong kegiatan penggunaan transaksi non tunai atau digital. Maka pada hari ini kan nanti juga ada kegiatan dalam rangka sosialisasi edukasi masyarakat untuk transaksi digital, termasuk juga terus menyadarkan kepada masyarakat mengenai yang kita sebut sebagai CBB, cinta, bangga, paham rupiah, sehingga masyarakat bisa betul-betul mengenali rupiahnya, tidak gampang tertipu oleh uang yang palsu. Kita tahu yang asli rupiah seperti apa, nah ini kan terus kita edukasikan.